Shalom, selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita Jakarta secara recording Rabu 8 September 2021. Dan firman, majelis dan seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Ibadah keluarga malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta PH Sokota. Umat yang dikasihi Tuhan, mari tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara hidup kita. Kita saat teduh sejenak. Umat Tuhan mari berdiri dan menaikkan pujian atas kebaikan Tuhan dari Kidung Jemaat 16 baitnya yang pertama. Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menuntun kami untuk datang berkumpul, walau lewat ibadah virtual pada malam hari ini, untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita kidungkan Mazmur dari Mazmur 37, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Mazmur 37, ayat yang pertama hingga ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu. Mazmur dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama. Berserah kepada Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi beserta anak-anak yang berada dalam rumah tangga masing-masing. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, kita pohonkan Roh Kudus Tuhan menuntun kita semua. Kita berdoa. Malam telah membungkusi kehidupan kami. Kuasa-kuasa iblis kegelapan berusaha untuk memisahkan kami dari kasih Kristus. Tapi dalam iman kami percaya perlindungan Tuhan selalu menyertai rumah tangga anak-anak milik-Mu sendiri. Karena itu ketika dalam ibadah kami bersama di malam hari ini, kami mau membacakan dan memahami firman Tuhan yang merupakan dasar dan petunjuk arah buat kami untuk berjalan melangkah dalam kehidupan kami ke depan. Satu hal yang kami pohonkan, urapi kami dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus, supaya kami layak untuk memahami dan mengerti firman ini, juga layak untuk melakukannya dalam hidup beriman kami semua. Kami undang Tuhan hadir, layakan kami Bapa, berfirman bagi kami. Kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang berdiri. Bacaan kita di malam hari ini diambil dari Pertama Raja-Raja, pasal yang ke-17. Pada ayatnya yang ke-20 hingga ayat yang ke-24 yang menyatakan demikian. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau sampaikan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Tidak dapat dipungkiri saudara-saudara, ketika awal
pandemi COVID-19 mulai merebak di awal tahun 2020 yang memporak-porandakan dunia ini, kita menyadari bahwa terjadinya resesi ekonomi di mana-mana, kesulitan untuk mendapat tempat berobat dan merawat hidup ini. Begitu kematian mencekam yang tak terbilang banyaknya. Banyak perusahaan terpaksa mengadakan PHK atas karyawan-karyawannya, yang membuat pengangguran terjadi di mana-mana. Maka yang nampak adalah tingkat keresahan dan tingkat stres terjadi dalam kehidupan manusia begitu tinggi. Persoalan yang dihadapi adalah orang tidak mengerti dalam kondisi hidup seperti itu, kemana ia harus mengadu. Kepada siapa ia harus melarikan diri memohonkan pertolongan. Semua pada resah dan bimbang. Padahal orang lupa sebagai orang beragama, ada Tuhan, tempat kita semua mengadu. Suasana inilah yang mau digambarkan penulis kitab Raja-Raja ini bagi kita semua yang sementara beribadah di malam hari ini. Ketika Elia oleh Tuhan disuruh untuk menyampaikan berita penghukuman Allah atas Israel di saat Ahab menjadi raja. Karena sikapnya yang begitu menyakiti hati Tuhan, meninggalkan Allah dan menyembah pada Baal, maka Israel akan menghadapi musim kemarau yang panjang yang berakibat pada terjadinya masa paceklik dalam kehidupan mereka. Kesulitan untuk memperoleh makan dan minum terjadi di dunia Israel pada saat itu. Dan oleh karena itu Elia disuruh Allah bersembunyi di tepi sungai Kerit yang berdekatan dengan sungai Yordan. Di sanalah Allah mempersiapkan berbagai hal buat Elia. Sekalipun ia pun menjadi bingung kemana dia harus mencari hidup itu. Kemana dia harus berbuat sehingga ia pun tidak sampai mengalami persoalan kelaparan sedemikian itu. Allah menyuruh burung-burung gagak selalu memberikan baginya roti untuk dia makan. Dan ia boleh minum dari sungai Kerit tadi. Namun ketika sungai Kerit itu pun menjadi kering, saudara-saudara, pemeliharaan dan perlindungan Allah terhadap Elia tidak pernah putus. Elia dibimbing memasuki dunia kekafiran, negara Venesia, sebuah negara yang berdekatan dengan Israel Utara pada saat itu,
yang sekarang bernama Libanon. Di sanalah Elia bertemu dengan seorang janda yang juga sementara berada di tengah-tengah krisis kehidupan. Karena persiapan makanan dalam rumahnya pun itu sudah menipis. Dikatakan bahwa tepung dalam tempayang yang ada menjadi hampir habis. Hanya bisa digunakan sekali makan. Dan selesai itu, ia pun akan menjadi bingung, bimbang, ragu. Apa yang harus ia akan makan dan minum ke depan bersama anaknya perempuan. Allah mengutus Elia berada di tengah-tengah rumahnya. Di saat ia bertemu dengannya sementara perempuan itu mencari kayu bakar. Dan Elia memohonkan, kiranya ia boleh memberikan air dan sepotong roti baginya. Namun dikatakan atau diceritakan dalam ayat-ayat yang sebelumnya bahwa secara jujur janda di Sarfat ini mengatakan, aku pun tidak punya persiapan lagi. Hanya tinggal sedikit tepung dan minyak. Dan kalau aku membuat roti dengan bahan-bahan tersebut, maka besok dan seterusnya kami akan mati. Elia memahami akan derita hidup yang dialami oleh perempuan ini. Ia terharu menyaksikan sikap hidupnya yang begitu sulit. Maka ia memohonkan kepada Allah supaya ia boleh menjadi pembawa berkat baginya. Elia merasa empati terhadap dirinya. Dan karena itu untuk menyenangkan hati perempuan ini, Allah harus datang kepada Tuhannya, memohonkan tanda kebesaran Allah itu nampak baginya untuk melayani perempuan ini. Lewat permintaan Elia kepada Allah, maka Allah pun menjawabnya, memberikan makan kepada perempuan janda itu dan anaknya, juga Elia yang menumpang dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebesaran kasih Allah dinampakkan dalam diri Elia. Ia turut merasakan derita hidup orang lain dan karena itu dia bertindak untuk menyelamatkan orang itu walaupun tidak seiman dengannya. Sebuah sikap hidup yang perlu kita contohi bersama. Bahwa kehadiran kita tidak hanya untuk orang Kristen sendiri, tetapi kehadiran kita juga untuk orang lain. Mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Supaya melalui kehadiran kita semua, nama Kristus dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah malam ini menceritakan, tidak hanya Allah memberikan makanan dan minuman bagi perempuan janda Sarfat ini bersama anaknya dan Elia. Tetapi tiba-tiba anak perempuan ini menjadi sakit dan meninggal. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bagaimana hati seorang ibu yang melahirkannya, yang tadinya berada dalam suasana gembira, ria, tawa, riang bersama dengan anaknya, tiba-tiba ia dipanggil pulang untuk selama-lamanya. Ada penyesalan. Ada hal yang membuat dia galau. Dan di tengah kegalauan hidupnya itu, Elia pun merasa terpanggil. Kalau perempuan ini sudah begitu bersedia menerimanya dalam kehidupan rumah tangganya, memberikan makan dan minum kepadanya, maka ia pun harus membalas jasa budi baik perempuan atau janda di Sarfat ini. Elia pun bertindak untuk kembali kepada Tuhan, karena ia percaya Tuhan yang menyuruh dia, Tuhan juga yang akan mendengarkan teriak doanya. Elia datang pada Tuhan dalam doa. Dan dikatakan dalam bacaan kita tadi pada ayat yang ke-20, Tuhan Allah, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Ia sadar kehadirannya itu sudah membuat kebingungan, sudah membuat kesedihan, sudah membuat duka cita dalam kehidupan perempuan ini. Dan sebagai umat kepunyaan Tuhan, Elia harus bertindak menghadirkan damai sejahtera Allah itu bagi perempuan ini bersama anaknya. Tuhan menjawab Elia, dan Tuhan mau mengangkat apa yang diderita oleh janda Sarfat ini. Tuhan menjawab apa yang Elia minta dengan mengembalikan nyawa anak itu dalam tubuhnya. Juga lewat sebuah permintaan doa yang boleh kita baca dalam ayatnya yang ke-21. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Sebuah permintaan yang disadari oleh Elia bahwa ia adalah manusia biasa yang tidak bisa menghidupkan anak itu kecuali Tuhan. Ia sadar hanya dengan memohonkan kuasa Allah, Tuhan akan menyatakan keajaiban kuasanya dalam hidup manusia. Dan itulah yang didengar, dijawab oleh Allah sendiri. Anak itu boleh hidup kembali, dan perempuan itu pun boleh mengakui Allah atau Baal yang ia percayai tidak mampu membuat dia berada dalam suasana sukacita, keselamatan, kecuali Allah Israel, Allah yang dipercayai oleh Elia. Ia pun boleh bangga, boleh menyaksikan betapa apa yang Elia lakukan itu adalah sebuah berita firman Allah yang benar. Elia diakui sebagai seorang hamba Allah yang setia, yang boleh melayani penderitaan hidup janda itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita
yang boleh dimiliki oleh janda di Sarfat ini. Bukan karena Elia, bukan karena dirinya pula, tapi karena Allah Israel, Allah pencipta alam semesta ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita memang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa atau masyarakat yang kebanyakan tidak mengenal Allah di dalam Kristus. Kita memang bukan seperti Nabi Elia. Kita memang tidak dapat berbuat mujizat dengan cara sebagaimana Elia lakukan dalam menghadirkan damai dan sejahtera, sukacita dan bahagia itu bagi orang lain yang ada di sekitarnya kita. Tetapi sebenarnya kita dapat berbuat sesuatu yang merupakan mujizat bagi keluarga kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Elia atas kehidupan janda di Sarfat ini. Kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga kita adalah hal yang nyata dan bukankah itu tanggung jawab kita sebagai suami dan ibu rumah tangga yang harus berupaya agar tempayan hidup rumah tangga kita terisi dengan beras dan lain sebagainya. Bukankah kita bisa melakukan berbagai upaya untuk membuat keluarga kita juga merasa sukacita dan bahagia dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Memang dalam hidup ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada kita membuat banyak rencana. Tiap rencana tentu disertai faktor-faktor pendukung yang dapat diandalkan supaya kebutuhan hidup kita dapat terpenuhi. Semua yang kita lakukan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak salah. Yang kadang menjadi salah dalam kehidupan kita adalah ketika kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri pada faktor-faktor pemenuhan hidup itu, sehingga kita tidak merasa memerlukan pertolongan Tuhan lagi. Kadang kita merasa mempunyai kekuatan-kekuatan yang dapat kita andalkan. Misalnya kedudukan, jabatan, kepangkatan, dan lain-lain. Memiliki koneksitas dengan orang-orang tertentu yang dapat kita andalkan pertolongannya. Dan bahkan kadangkala kita lupa bahwa Allah memperhatikan kita sementara kita datang pada orang-orang yang dianggap dapat memberikan kebutuhan hidup kita secara ajaib melalui perbuatan-perbuatan magis mereka semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lupa bahwa yang menentukan hidup kita atau yang membuat kita bisa memiliki kebutuhan hidup itu adalah karena faktor pengasihan Allah sendiri.
Kenapa begitu? Sebab memang Allah punya kuasa untuk bisa melakukannya buat kita semua. Ingatkah Bapak Ibu, saudara sekalian, pada himbauan Tuhan Yesus yang ditulis oleh penulis Injil Matius. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maknanya apa buat kita saudara-saudara? Maknanya adalah marilah kita andalkan Tuhan. Marilah kita selalu mempercayai bahwa Allah dalam Yesus Kristus mampu memberikan kepada kita kehidupan yang layak. Bukankah hanya dengan mengandalkan Allah dan meyakini Allah itu secara utuh, secara benar dalam hidup kita, maka kita akan menggapai hari esok yang indah. Hari esok yang penuh sukacita dan bahagia dalam hidup kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Hanya dengan mengandalkan dan meyakini Allah dalam Kristus itu, ketika kita datang pada Tuhan dalam doa, maka kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib pun dalam hidup ini supaya Tuhan dipermuliakan, saudara sekalian. Saya ingat apa yang dikatakan oleh penulis kitab Yakobus. Di tengah pergumulan jemaat-jemaat yang ada, dia memberikan sebuah harapan. Doa itulah hal yang pokok buat kita semua. Dia katakan doa orang benar apabila dinaikkan dengan sungguh-sungguh besar faedahnya. Karena itu mari kita kembali dalam hidup ini mengandalkan Tuhan lewat doa kita. Sebab lewat doa itulah Tuhan menjawab kita semua. Amin. Kita akan menyanyi bersama dari 417 Kidung Jumat. Ku
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita datang pada Tuhan dalam syafaat kita, dan akan kita akhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Secara bersama-sama kita berdoa. Kami patut bersyukur ya Bapa yang Maha Baik, karena kami boleh memasuki bulan yang ke-9 di tahun 2021 ini dalam suasana penyertaan kasih setia Tuhan sendiri. Sekalipun kami sadar ada begitu banyak pergumulan dan penderitaan yang silih berganti datang menerpa, tapi firman Tuhan yang kami dengar, kami hayati bersama di malam hari ini, akan menuntun kami dan menguatkan kami, baik yang ada dalam rumah ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing. Sehingga kami boleh dapat menjalani hari-hari kehidupan kami ini dengan sikap hidup yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan sendiri. Ajarkan kami Bapa untuk memahami bahwa doa itu adalah sumber energi bagi kami untuk terus berjalan bersama Tuhan di setiap langkah hidup kami. Ajarkan kami juga untuk selalu mau berbagi dalam suka dan duka, sebagaimana Nabi Elia dan janda Sarfat dalam pemberitaan firman yang sudah kita dengar tadi. Sehingga Tuhan selalu dipermuliakan. Ajarkan kami untuk selalu meyakini apapun juga penderitaan dan kesengsaraan yang datang menerpa hidup, khususnya di tengah-tengah pengaruh pandemi COVID-19 yang belum juga tuntas penanganannya. Kiranya kami tidak menjadi takut, bimbang, dan ragu, putus asa dan kecewa untuk menghadapinya. Karena kami pun percaya Tuhan Yesus pasti melindungi dan memelihara kami semua. Kami berdoa untuk umat-Mu mulai dari sektor 1 sampai sektor 12. Rahmati dan berkati mereka dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Beri kekuatan iman buat mereka agar ketika mereka menghadapi suasana duka cita, karena orang-orang yang mereka sayangi, mereka kasihi dan cintai dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya, mereka selalu percaya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ketika mereka sementara berada dalam kondisi fisik yang sakit, lemah, dan tak berdaya, kiranya Tuhan hadir dan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pengharapan bagi mereka. Ketika mereka berada dalam suasana sukacita dan bahagia karena pertambahan usia, keberhasilan dalam pendidikan, usaha, kedudukan, jabatan, dan kepangkatan, lindungi dan sertai mereka agar mereka selalu menyadari bahwa apapun juga keberhasilan yang mereka capai itu adalah anugerah yang harus mereka kembalikan kepada Bapa sendiri lewat ungkapan syukur mereka. Kami berdoa untuk perangkat pelayanan di malam hari ini. Hamba-Mu, majelis pendamping, pemain musik, pemandu lagu, operator sound system, dan multimedia. Limpahi kami semua dengan berkat Tuhan, supaya dengan setia kami selalu mau memuliakan Tuhan dengan talenta-talenta yang kami miliki masing-masing. Kami berdoa khusus untuk penanganan COVID-19 ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan pada unsur pemerintahan kami di bumi Indonesia ini, mulai dari tingkat pusat sampai pelosok desa terpencil. Seluruh unsur pelayanan kesehatan,
para dokter, perawat, hingga para relawan yang selalu berjuang mengatasi virus tersebut. Seluruh kehidupan umat-Mu yang juga ingin untuk keluar dari berbagai persoalan hidup dan berbagai penyakit yang ada sekalipun. Tuhan, nyatakan itu bagi kami semua, supaya dengan penyertaan Tuhan itulah kami selalu meyakini dan tidak pernah melupakan bahwa kasih Allah begitu indah buat kami. Melebihi perempuan atau janda di Sarfat yang mengakui kebesaran kuasa Allah ketika Elia menghadirkan damai sejahtera baginya. Biarlah suasana ini pun lebih kami lakukan, kami dapati di tengah-tengah kehidupan beriman kami dengan selalu datang pada Tuhan dalam doa dan permohonan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Tolong kami, berikan kami tidur yang nyenyak sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami besok pagi untuk melakukan berbagai aktivitas hidup kami semua. Kami percaya ketika kami datang pada Tuhan dalam doa, saat kami melakukan apapun, Tuhan pasti mendengar dan menjawab kami semua. Karena itu ya Bapa yang Maha Kudus, sempurnakanlah doa kami ini. Dalam doa-Mu yang sempurna, yang Tuhan Yesus ajarkan buat kami semua demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Umat Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita tidak pernah berhenti. Dalam segala keadaan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Mari bersyukur atas segala kebaikan-Nya dengan memberikan persembahan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa.
Ya Tuhan, inilah kami, terima dan berkatilah persembahan yang sudah dan akan kami berikan, dan pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengolah persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Umat silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat di ibadah keluarga pada malam hari ini. Berikut warta pelita Rabu 8 September 2021.
Demikian warta pelita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri. Jalanilah hari-hari kita di depan nanti dengan ketenangan, bukan kepanikan. Dengan iman, percaya, dan bukan keraguan. Lihatlah dengan mata iman dan alami betapa ajaib kuasa-Nya bagi saudara dan saya. Mari kita menyanyi lagu pengutusan kita, Gita Bakti 252. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya firman yang ditaburkan pada malam hari ini boleh memberi kekuatan bagi kita semua, dan ibadah pada malam hari ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam.